Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinovan Fazil dari Pendidikan Sejarah 2020 akan menjelaskan tentang bab 6 sketsa historis teori sosiologi tahun-tahun kemudian, subbab 4 teori sosiologi hingga pertengahan abad ke-20. Yang pertama, pertumbuhan Harvard, Liga Ivy, dan fungsionalisme struktural. Pertumbuhan sosiologi di Harvard dapat dirunut dari kedatangan Peter Sorokin pada tahun 1930. Ketika Sorokin tiba di Harvard, di situ belum ada jurusan sosiologi. Tetapi setelah setahun sesudah kedatangannya, jurusan sosiologi telah terorganisir dan ia ditunjuk menjadi ketua. Meski Sorokin adalah seorang teoritis sosiologi dan hingga 1960-an terus menerbitkan buku, anehnya kini karya Sorokin itu sedikit sekali disebut. Teorinya tak mampu bertahan melalui ujian zaman. Jasa lamanya dikenang dalam mendirikan jurusan sosiologi di Harvard dan mengangkat Talcott Parsons sebagai instruktur sosiologi sebelum Parsons menjadi pengajar ekonomi di Harvard. Parsons menjadi tokoh dominan sosiologi di Amerika karena memperkenalkan pemikiran teori sosiologinya sendiri dan kebanyakan mahasiswanya sendiri, kemudian menjadi teorisi sosiologi tersebut. Talcott Parsons, meski ia menerbitkan beberapa esai awal, sumbangan utama Parsons di tahun-tahun awal adalah bimbingannya terhadap mahasiswanya, yang kemudian menjadi teorisi sosiologi termuka paling terkenal. Di antaranya adalah Robert Merton, yang menerima gelar PhD pada tahun 1936 dan segera menjadi teorisi utama dan jantungnya gaya teori Parsonian di Universitas Columbia. Di tahun yang sama, Kingsley Davis menerima gelar PhD dan bersama dengan Wilmore menulis salah satu karya sentral dalam teori struktur fungsional. Teori yang telah menjadi produk utama Parsons dan Parsonians, namun pengaruh Parsons tak terbatas di tahun 1930-an saja. Hebatnya, ia membimbing mahasiswa yang kemudian menjadi sarjana berpengaruh besar hingga tahun 1960-an. Tahun terpenting bagi Parsons dan bagi teori sosiologi Amerika adalah tahun 1937. Ketika ia menerbitkan The Structure of Social Action, buku ini menjadi penting bagi teori sosiologi Amerika karena 4 alasan utama. Yang pertama, buku ini membantu memperkenalkan teori-teori besar Eropa di kalangan luas Amerika. Bagian terbesar buku ini menerangkan pemikiran Durkheim, Weber, dan Pareto. Interpretasinya tentang pemikiran pada teoritisi tersebut membentuk citra mereka dalam sosiologi Amerika selama beberapa tahun. Kedua, Parsons hampir tak memperhatikan Marx atau Simmel. Meski ia memusatkan perhatian pada karya Durkheim, Weber, dan Pareto, akibatnya teori Marxian sebagian besar tak dimasukkan ke dalam kajian sosiologi yang abstrak. Ketiga, The Structure of Social Action menjadi tonggak penyusun teori sosiologi sebagai kegiatan sosiologi yang penting dan sah. Sejak itu, upaya penyusunan teori yang dilakukan di Amerika berutang budi terhadap gaya Parsons. Keempat, Parsons menekankan penyusunan teori sosiologi khusus yang telah berpengaruh besar terhadap sosiologi. Mula-mula Parsons memikirkan sebuah teori tindakan yang menganggap dirinya sebagai teoritis tindakan. Ia memusatkan perhatian pada pemikiran aktor dan tindakan mereka. Tetapi dalam karyanya, yang kemudian Parsons lebih memusatkan perhatian pada sistem sosial dan kultural berskala besar sehingga ia lebih tepat disebut sebagai fungsionis struktural. Meski ia menegaskan bahwa ia tak ada kontradiksi antara kedua jenis teori itu, ia sangat terkenal sebagai teoritisi struktural fungsional, dan ia adalah eksponen utama teori itu yang mencapai dominan dalam sosiologi dan posisi yang dipertahankan hingga tahun 1960-an. Kekuatan teori Parsons dan fungsionalisme struktural terletak pada kemampuannya dalam melakukan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan peran atas sosial.
pernyataan utama Parsons mengenai teori struktural fungsional muncul di berbagai buku di tahun 1950-an. Yang paling terkenal adalah The Social System. Dalam buku itu dan buku lainnya, Parsons cenderung berkonsentrasi pada struktur masyarakat dan pada antar hubungan sebagai struktur itu. Berbagai struktur itu dilihat saling mendukung dan cenderung menuju pada keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada masalah bagaimana keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. Perubahan dipandang sebagai proses yang teratur dan Parsons akhirnya menerima pemikiran neo-evolusioner tentang perubahan sosial. Parsons tak hanya memusatkan perhatian pada sistem sosial perseorangan, tetapi juga ada pada hubungannya dengan sistem tindakan yang lain, terutama dengan sistem lingkungan kultural dan sistem kepribadian. Tetapi, pandangan yang mendasar Parsons terhadap hubungan antar sistem ini pada dasarnya sama dengan pandangan terhadap hubungan antar unsur di dalam sebuah sistem. Akhirnya, antar hubungan itu ditentukan oleh kohesi, konsensus, dan norma. Dengan kata lain, sebagai struktur sosial itu saling memainkan berbagai fungsi positif satu sama lain. Kini menjadi jelas mengapa Parsons terutama ditegaskan sebagai seorang fungsionalis struktural. Peningkatan popularitasnya memperkuat pengaruh teori struktural fungsional di Amerika. Pemikirannya menjadi landasan teori ini. Namun, mahasiswanya juga berperan mengembangkan teori dan dominasi di Amerika. Meski Parsons memainkan sebuah peran positif dan penting sejarah perkembangan teori sosiologi di Amerika, karyanya pun menjadi akibat negatif. Yang pertama, ia mengumpulkan interpretasi pemikiran teoritisi Eropa yang kelihatannya lebih mencerminkan orientasi teorisi miliknya sendiri ketimbang milik teoritisi Eropa itu. Yang kedua, sejak awal karirnya, Parsons sangat mengabaikan pemikiran Marx. Dengan akibat pemikiran Marx selama beberapa tahun terus berada di posisi pinggiran sosiologi Amerika. Yang ketiga, teori Parsons sendiri yang telah dibangun selama beberapa tahun mempunyai sejumlah kelemahan serius. Keunggulannya dalam sosiologi Amerika berperan membungkam beberapa kritik selama beberapa tahun. Tetapi tak lama kemudian, kelemahan teori Parsons dan fungsionalisme struktural pada umumnya mulai ditelanjangi. Tokoh selanjutnya adalah George Herman. George Herman adalah hartawan dari Boston. Menerima gelar sarjana muda dari Harvard pada tahun 1932. Terus Herman pada musim gugur 1932, L.E. Henderson, seorang psikolog, menjelaskan seminar tentang teori Pareto. Herman diundang dan menjadi pemakalah. Parsons pun hadir dalam seminar itu. Uraian Herman tentang mengapa ia tertarik dan memilih teori Pareto banyak menerangkan tentang mengapa teori sosiologi Amerika sangat konservatif dan anti-Marxis. Makalah Herman tentang Pareto dijadikan buku An Introduction to Pareto, ditulis bersama Charles Curtis, diterbitkan pada tahun 1934. Publikasi ini menjadikan Herman sosiolog, meski hingga saat ini sebenarnya karya Pareto satu-satunya buku sosiologi yang pernah dibacanya. Tahun 1934, Herman mengikuti program Junior Fellow di Harvard, seprogram studi yang dibuka untuk menghindarkan berbagai masalah. Meski dengan program PhD, kenyataannya Herman tak pernah meraih PhD. Ia menjadi salah satu tokoh sosiologi utama pada masanya. Ia mengikuti program itu hingga tahun 1939, dan selama semakin lama ia makin menyerap pengetahuan sosiologi. Tahun 1939, ia bergabung dengan jurusan sosiologi yang lama kemudian terputus oleh perang. Sekembalinya dari perang, ia bergabung dengan jurusan hubungan yang didirikan pada Parsons di Harvard. Meski menghormati beberapa aspek Parsons, ia sangat mengecam gaya pemikiran teoritis Parsons. Polemik terjadi antara keduanya.
yang kemudian terungkap dengan sendirinya di berbagai buku dan jurnal. Pada dasarnya, Hoffman menyatakan bahwa Parsons bukan teori sama sekali, tapi merupakan sebuah sistem intelek yang sangat luas dan menggolong-golongkan berbagai aspek kehidupan yang sesuai. Hoffman yang yakin bahwa teori harus dibangun dari basis kehidupan sosial yang diobservasi secara hati-hati. Namun teori Parsons dimulai pada pemikiran teoris umum dan dari cara berpikir demikian lantas diturunkan tingkat empiris. Dalam karyanya sendiri, Hoffman menghimpun sejumlah besar data hasil observasi empiris selama bertahun-tahun. Tetapi pada tahun 1950-an, ia menemukan pendekatan teoritis yang memusatkan pada menganalisis data itu. Teori itu adalah behaviorisme psikologis yang terungkap sangat jelas dalam gagasan rekannya di Harvard, B.F. Skinner, seorang psikolog. Berdasarkan perspektif ini, Hoffman membangun teori pertukaran. Poin penting ini di sini adalah bahwa Harvard dan produk teoris utamanya, fungsionalisme struktural, menjadi dominan dan dasar dalam sosiologi di akhir tahun 1930-an dan menggantikan aliran Chicago dan interaksionalisme simbolik. Selanjutnya, kemunduran aliran Chicago. Kemunduran aliran Chicago, sosiologi Chicago berkaitan dengan kematian Matt, kepergian Park, pemberontakan sosiolog dari kawasan timur, dan berinya The American Sociological Review. Namun, aliran Chicago tidak lenyap. Hingga awal 1950-an, aliran ini masih menjadi kekuatan penting dalam sosiologi. Tokoh sentral di jurusan sosiologi Chicago di era ini adalah Herbert Blumer. Ia adalah eksponen utama pendekatan teoritis yang dikembangkan di luar karya Matt, Coley, Schimmer, Park, Thomas, dan lain-lain. Sebenarnya, Blumer menyipirkan ungkapan simbolik interaksionalisme pada 1937. Blumer berperan penting dalam memelihara tradisi teoritis ini melalui kuliahnya di Chicago. Ia pun menulis sebuah esai dan menjadi instrumen penting dalam memelihara perspektif ini agar bertahan hidup hingga 1950-an. Namun, aliran Chicago terus merosot, terutama setelah kepindahan Blumer pada 1952 dari Chicago ke Universitas California di Berkeley. Meski aliran Chicago hampir mati, interaksionalisme simbolik masih punya kekuatan hidup hingga kini karena eksponen utamanya tersebar di seluruh penjuru Amerika. Selanjutnya, perkembangan dalam teori Marxian. Dari awal 1900-an hingga 1930-an, teori Marxian terus berkembang dan sebagian besar terlepas dari aliran utama sosiologi. Sebagian pengecualian adalah kemunculan aliran kritis atau aliran Frankfurt yang berasal dari Marxisme Hegelian yang lebih awal. Gagasan perkembangan teori Marxian berasal dari Felix Jewell. Pada 3 Februari 1923 resmi berdiri Institut Riset Sosial di Frankfurt, Jerman. Setelah berdiri beberapa tahun, sejumlah pemikir yang sangat terkenal dalam teori Marxian bergabung dengan aliran kritis ini. Di antaranya adalah Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Ernst Fromm, Herbert Marcuse, dan lebih belakangnya Jürgen Habermas. Institut ini berfungsi di Jerman hingga 1934. Tetapi kemudian semakin terganggu di bawah rezim Nazi. Nazi sedikit sekali memanfaatkan gagasan Marxis yang mendominasi di institut. Permusuhan Nazi terhadap institut mulai meningkatkan karena kebanyakan pakar yang bergabung di institut adalah Yahudi. Pada 1934, Horkheimer selaku pemimpin institut datang ke New York, menemui rektor Universitas Columbia guna memecahkan status institut. Yang sangat mengagetkan adalah Horkheimer dia diminta untuk menggabungkan institut dengan universitas. Bahkan ditawari gedung. Dengan demikian, pusat kajian teori Marxian pindah ke pusat kapitalis dunia. Institut tetap berada di sana hingga akhir perang. Sesudah perang, tekanan meningkat untuk
mengambilkan ke Jerman. Tahun 1949, Horkheimer kembali ke Jerman bersama institut yang dipimpinnya. Meski institut itu sendiri pindah ke Jerman, banyak tokoh pemikir yang meneruskan karya mereka secara independen. Tokoh selanjutnya adalah Karl Marx dan sosiologi ilmu pengetahuan. Pada titik ini, karya Marx yang perlu dibahas secara ringkas adalah karya Marx lahir di Hungaria. Terpaksa pindah mula-mula ke Jerman, kemudian ke Inggris, dan pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran Marx tentang sosiologi, tentang ideologi dan juga oleh pembenahan Weber Simmel dan teori Marxis Georg Lukács. Marx sangat terkenal karena karyanya tentang sistem ilmu pengetahuan, misalnya konservatisme. Sebenarnya ia hampir sendiri bertanggung jawab atas upaya menciptakan bidang studi modern yang dikenal sebagai sosiologi ilmu pengetahuan. Karyanya tentang rasionalitas juga penting. Meski temannya berasal dari karya Weber, tetapi penjelasannya jauh lebih ringkas dan dengan cara yang lebih jelas. Mannheim menyusun seperangkat gagasan teoritis yang memberikan landasan bagi bidang kajian sosiologi ilmu pengetahuan yang masih penting artinya hingga kini. Yang basis utamanya mulai disusun di Inggris tahun 1930-an. Ia menata pemikiran berdasarkan karya para pendahulunya. Khususnya dari Marx. Meski ia bukan Marxis, sosiologi ilmu pengetahuan pada dasarnya meliputi studi sistematis tentang pengetahuan, gagasan, atau fenomena intelektual umumnya. Menurutnya, pengetahuan ditentukan oleh kehidupan sosial. Misalnya, Mannheim mencoba menghubungkan gagasan sebuah kelompok posisi kelompok itu dalam struktur sosial Marx, menggabungkan antara gagasan dan berbagai posisi yang berbeda dalam masyarakat. Selain berperan penting dalam menciptakan sosiologi ilmu pengetahuan, Mannheim mungkin juga paling terkenal karena membedakan antara dua sistem gagasan ideologi dan utopia. Ideologi adalah sistem gagasan mencoba menyembunyikan dan melestarikan keadaan kini dengan menginterpretasikan dari sudut pandang masa lalu. Sebaliknya, utopia adalah sistem gagasan yang mencoba melampaui keadaan kini dengan memusatkan perhatian pada masa datang. Konflik antara ideologi dan utopia adalah realitas yang senantiasa muncul dalam masyarakat. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.